Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau curhat dikit ini ya. Meskipun kalian gitu ya udah melek finansial, udah tahu cara berinvestasi dan lain sebagainya, cuman ya di keluarga kalian tuh pasti ada yang sangat awam lah intinya ya, dan nggak tahu terkait instrumen-instrumen finansial tersebut. Dan ini gue coba cerita berdasarkan pengalaman gue, yang mana hari kemarin kalau nggak salah tuh di tanggal 15 Januari. Mungkin nanti pada saat video ini tayang ini udah lewat harinya ya. Gue set dulu nih tanggalnya tuh sekitar tanggal 15 Januari 2026 sebagai pengingat juga dari sisi gue dan juga dari sisi orang tua gue, teman-teman. Oke. Jadi kronologisnya tuh gini, teman-teman. Di tanggal 15 Januari itu gue dapat kabar nih dari kakak gue dan juga dari ayah gue ya, yang mana ayah gue itu ternyata kena tipu, teman-teman. Katanya sih apa ya, tipunya tuh tentang investasi kripto kayak gitu ya. Yang herannya itu gue, kenapa ini ayah gue itu sangat-sangat gampang sekali mentransfer uangnya sekitar kurang lebih 60 juta kalau nggak salah ya, 60 juta ke orang asing, teman-teman. Sedangkan ke anaknya sendiri tuh bisa dibilang sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat susah banget gitu. Soalnya ya gue juga jarang minta juga ya ke orang tua gue gitu. Nah, gue aneh banget yang mana pada saat itu orang tua gue ngechat lah ke gue dan juga ke kakak gue, yang mana dia nginfoin kalau misalnya dia itu, bentar gue baca lagi ya chatnya tuh. Dia tuh kena scam ya terkait ikut program kripto, cenah katanya tuh diiming-imingi dengan komisi dapat sekitar 130 juta, dengan cara penarikannya tuh harus bayar pajak kurang lebih sekitar 23% dengan nominal kurang lebih 33 juta ya katanya. Terus ayah gue tuh bilang ke gue minta tolong nih buat cairin uang tersebut gitu. Intinya ya gue perlu transfer lah uang 33 juta itu ke si penipu ini ya. Dan gue udah tahu nih terkait hal-hal kayak gini ya, yang mana kan gue juga bisa bilang udah agak melek finansial ya. Jadi gue langsung bilang aja itu penipuan pak gitu. Terus dia itu bilang, wah udah habis nih uang papa sekitar 60 jutaan buat hal tersebut ya. Cuman gue nggak tahu kronologis lengkapnya seperti apa ya, soalnya gue belum komunikasi lebih lanjut lagi sama ortu gue. Bisa dibilang gue langsung infoin aja ke beliau, apa itu penipuan. Dan gue sebenarnya udah pernah bilang juga sebelumnya ke orang tua gue tuh, kalau misalnya lu punya uang itu, ya lu harus bertanggung jawab sama uang lu gitu. Soalnya kadang orang tua kita tuh nggak tahu ya, mungkin gara-gara generasi boomers dan lain sebagainya, dia tuh kayaknya tuh mudah banget percaya sama orang lain, teman-teman. Gue juga heran gitu ya. Sedangkan gue gitu selaku anaknya, gue sangat-sangat ini banget ya, sangat-sangat ketat banget nih terhadap orang lain. Gak apa ya, gak gampang percaya lah intinya kalau misalnya ada orang lain yang ngasih iming-iming A, B, C, D dan lain sebagainya gitu. Bahkan dari sisi keluarga terdekat juga. Soalnya gue nggak tahu kenapa gue tuh punya feeling nih kalau misalnya orang ini tuh deket ke gue tuh gara-gara pengen manfaatin gue gitu. Gue nggak tahu kenapa ya, itu mungkin gara-gara hal udah terbentuk dari lama ya, dari SD, mungkin dari SMP dan SMA gitu. Jadi udah ketahuan tuh orang-orang yang kemungkinan mau deket sama gue itu gara-gara memanfaatkan something yang mengakibatkan kerugian dari sisi gue doang gitu. Nah gue tahu ya, kadang kan kalau misalnya kita saling memanfaatkan gitu, misalnya gue seorang software engineer, gue jago ngoding, cuman gue ada orang lain yang memanfaatkan gue, tapi ya gue dapat feedbacknya gitu lebih baik, entah itu gue dikasih duit lah atau misalnya gue dapat ilmu-ilmu lain dan saling bertukar informasi dan sebagainya, itu is okay, nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya ini lebih ke memanfaatin diri gue, yang mana itu kerugiannya tuh ya buat gue doang gitu, yang lainnya untung gitu, ya gue biasanya suka tahu nih untuk orang-orang kayak gini, wah udah nggak benar gitu, biasanya gue agak menjauh pelan-pelan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang gue bikin heran itu, kok orang tua gue ini gampang banget gitu ya untuk transfer uang tersebut ke orang lain. Nggak tahu gue, entah dia dihipnotis dan sebagainya gitu ya.
Makanya di sini gue bikin video ini seenggaknya bisa jadi warning nih buat kalian di luar sana yang punya orang tua itu yang kadang misalnya uangnya agak lumayan banyak di rekening dan lain sebagainya gitu. Nah, gue wanti-wanti ke kalian kalau misalnya orang tua kalian pengen melakukan hal-hal atau decision yang lumayan besar terhadap tabungan uang di rekeningnya gitu, seenggaknya orang tua tersebut harus konsultasi dulu lah ke kalian. Jadi kalian juga dapat andil nih, apakah ini tuh benar-benar penipuan atau enggak ya, intinya seperti itu. Nah, yang gue sayangin di sini si ayah gue tuh nggak bilang dulu ke gue gitu kalau misalnya ada hal-hal tersebut ya. Soalnya bisa dibilang gue juga tahu nih terkait kripto dan sebagainya, cara belinya gimana dan sebagainya. Kenapa nggak bilang dulu gitu ke gue kalau misalnya dia pengen beli kripto, ya gue pasti kasih tahu caranya nih, lu pengen beli kripto caranya di gini 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 gini. Silakan duitnya duit ayah gue, ini aja lakukan aja gitu, selama ya itu emang duit ayah gue dan tanggung jawab ayah gue gitu buat kedepannya. Ya cuman gue sayangin hal tersebut terjadi, ya udah gue cuman bilang aja itu penipuan, dan kata ayah gue tuh dia bakal laporin ke polisi. Cuman gue bilang aja gini, ya silakan Pak kalau pengen dilaporin ke polisi, cuman ini nggak ada jaminan uangnya bakal balik. Ya kemungkinan mungkin pada saat dilaporin ke polisi ya bakal ada biaya-biaya tambahan yang di luar dugaan lah ya. Ya lu tahu sendirilah gitu ya, kalau lu lapor sesuatu hal yang ya kayak gini gitu ke polisi tuh nggak ada yang gratis biasanya ya. Gue baca-baca di internet juga biasanya kayak gitu tuh, nggak ada yang gratis dan lu harus bayar entah itu biaya administrasi dan sebagainya, mungkin bisa keluar jutaan atau puluhan juta bahkan ya. Dan itu juga belum tentu uangnya bakal balik teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, yang mau gue highlight di sini tuh, uang kalian tuh tanggung jawab kalian ya teman-teman. Jadi pikirkanlah matang-matang nih, misalnya kalau ada penawaran kayak gini nih, kayak yang aneh-aneh kayak gini, entah itu komisi 1 bulan 5%, 10% atau 1 hari 1%, itu sangat-sangat mustahil teman-teman. Gue aja nggak percaya gitu ya, misalnya lu ada dulu tuh kalau nggak salah di Telegram tuh banyak banget komisi, misalnya 1 hari dapat 1%. Wah anjir, itu kalau misalnya gue bisa kayak gitu, gue udah jadi orang terkaya di dunia teman-teman. Lu bayangin aja 1 hari 1%, masukin 1M misalnya, dapat 1% dalam 1 hari, itu udah 10 juta. 10 juta udah diamin aja tidur gitu ya. Itu sangat-sangat membagongkan sekali ya teman-teman. Makanya untuk hal ini tuh lu harus, kalau misalnya lu di luar sana punya orang tua kayak gue atau masih bisa dibilang generasi boomers lah ya intinya. Nah itu harus benar-benar terbuka lah intinya. Soalnya gue lihat ini orang tua gue itu terkait keuangannya itu jarang terbuka sama anaknya ya. Jadi makanya ya kayak gini nih gitu, pengen melakukan hal-hal sesuatu hal nggak konsultasi dulu gitu ya. Ya jadinya kayak gini gitu intinya. Sebenarnya untuk keterbukaan secara finansial itu baik dari sisi keluarga atau misalnya anak itu harus ini ya, harus benar-benar udah diobrolin tuh dari awal. Dan saat ini juga gue sudah terbuka banget nih untuk terkait finansial, baik itu dari sisi gue sendiri ke istri gue ya. Cuman gue nggak terlalu terbuka juga terkait kondisi finansial gue ke orang tua ya teman-teman. Soalnya orang tua gue aja kadang gitu juga tertutup terkait finansialnya dan sebagainya. Ya gue memaklumi akan hal tersebut dan gue nggak memaksa juga ya, mereka misalnya punya aset di mana dan lain sebagainya. Gue juga kadang nggak tahu nih tabungan dia berapa dan sebagainya. Ya udah, yang penting sih gue selalu mengingatkan apapun yang kalian lakukan itu tanggung jawab kalian. Gue pengen nyaranin aja, seenggaknya misalnya kalian pengen nyobain bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu, seenggaknya itu nggak jadi hutang, yang mana hutang tersebut tuh malah bisa merugikan orang banyak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian ya untuk video curhatan kali ini, berhubung kamera gue baterainya udah mau lowbat nih. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga nih, atau ada yang relate juga nih buat kalian, misalnya orang tuanya ketipu misalnya investasi dan lain sebagainya, bisa komen juga di kolom komentar. Kita bisa curhat-curhat bareng lah nanti di kolom komentar ya. Kalau misalnya ada kritik dan saran terkait video ini, bisa komen aja di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut. Oke, mungkin sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.